Selamat datang. Baik, pada pembahasan kita kali ini, kita akan coba mengurai sebuah tantangan yang sangat fundamental, yaitu tantangan keamanan pangan, khususnya dalam konteks sebuah program gizi nasional yang skalanya sangat-sangat besar. Jadi pertanyaannya begini, ada sebuah program gizi nasional yang tujuannya mulia, tapi di saat yang sama ada ancaman yang tidak kelihatan, tapi sangat krusial. Nah, mari kita bedah sama-sama ya, risiko-risiko kesehatan apa saja yang mengintai di balik program ambisius seperti ini. Oke, alur pembahasan kita akan terbagi menjadi 5 bagian. Kita mulai dari melihat programnya dan risiko yang ada, lalu kita masuk ke analisis ilmiah tentang keracunan pangan, lanjut ke strategi pencegahannya, sistem pengawasannya, dan terakhir kita tarik kesimpulan utamanya. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Di sini kita akan coba pahami dulu seberapa besar skala program ini dan apa saja sebetulnya yang dipertaruhkan. Begini, program sebesar ini yang skalanya nasional itu punya kompleksitas logistik yang luar biasa rumit. Bayangkan saja rantai pasoknya. Nah, di dalam rantai yang panjang itu, satu saja ada titik yang lemah, dampaknya bisa sangat luas, bahkan bisa memicu masalah kesehatan masyarakat. Sekarang mari kita lihat dari sisi ilmiahnya. Bagaimana sih makanan itu bisa terkontaminasi dan jadi tidak aman? Kita akan fokus pada 3 jalur utama terjadinya kontaminasi. Nah, penyebab paling umum dan yang jadi risiko utama itu adalah kontaminasi mikrobiologi. Ini biasanya terjadi karena masalah sanitasi atau suhu yang tidak terkontrol. Bakteri-bakteri patogen inilah yang nantinya bisa menyebabkan penyakit lewat 2 mekanisme yang berbeda. Nah, ini poin yang sangat menarik dan penting untuk kita bedakan. Jadi ada 2 cara bakteri ini bikin kita sakit. Pertama, intoksikasi. Ini terjadi bukan karena bakterinya langsung, tapi karena racun atau toksin yang sudah bakteri itu hasilkan di dalam makanan. Yang kedua adalah infeksi. Kalau ini, bakteri hidupnya yang masuk ke tubuh kita, lalu berkembang biak di sana dan menyebabkan penyakit. Jadi, satu karena racunnya, satu lagi karena bakteri hidupnya. Selain dari mikroba, ada juga ancaman dari kontaminasi kimia. Ini bisa datang dari mana saja loh. Misalnya, dari sisa-sisa pestisida di sayuran yang tidak dicuci bersih, atau bahkan dari zat kimia di kemasan makanan yang bukan standar food grade, yang akhirnya larut ke dalam makanannya. Dan, faktor suhu ini perannya krusial sekali. Lihat ya, ada yang namanya zona bahaya, yaitu antara 5 sampai 60 derajat Celcius. Di suhu inilah bakteri bisa berkembang biak dengan sangat cepat, secara eksponensial. Kalau makanan dibiarkan di suhu ini lebih dari 4 jam, wah jumlah bakterinya bisa meledak. Oke, setelah kita tahu apa saja risikonya, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mencegahnya? Nah, kita akan bahas sebuah sistem yang sudah jadi standar emas internasional, yaitu HACCP. HACCP, atau Hazard Analysis Critical Control Point, ini bukan sekedar sistem untuk mengatasi masalah setelah terjadi. Justru sebaliknya, ini adalah pendekatan yang proaktif dan preventif. Tujuannya adalah mengidentifikasi titik-titik kritis di seluruh proses produksi, lalu mengendalikannya supaya masalah keamanan pangan tidak pernah muncul dari awal. Implementasi strateginya itu mencakup 3 tahap utama dalam perjalanan makanan, mulai dari sumbernya di hulu, proses di dapur, sampai saat didistribusikan ke tangan siswa. Mari kita mulai dari yang paling awal, yaitu pengendalian di hulu. Di sini, keamanan itu dimulai dari sumbernya. Artinya, setiap pemasok bahan baku wajib punya sertifikasi. Contohnya untuk produk hewani, harus ada nomor kontrol veteriner atau NKV. Ini untuk memastikan bahan bakunya bebas dari penyakit dan residu berbahaya. Lalu kita masuk ke dapur. Di sini harus ada prosedur operasional standar atau SOP yang sangat ketat. Ini tidak bisa ditawar. Mulai dari manajemen stok dengan prinsip FIFO dan FFO, pemisahan area bersih dan kotor untuk cegah kontaminasi silang, sampai kebersihan personel yang wajib pakai APD lengkap. Dan tahap terakhir, distribusi. Ini juga kritis. Ada 2 variabel utama di sini, waktu dan suhu. Jadi, setiap kemasan harus punya label waktu produksi dan batas konsumsi yang jelas. Selain itu, suhu makanan harus selalu dijaga di luar zona bahaya tadi, biasanya dengan menggunakan thermobox. Tentu saja, strategi pencegahan sebagus apapun tidak akan efektif kalau tidak diawasi. Jadi, mari kita lihat bagaimana sebuah sistem surveillance bekerja untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana dan bisa merespon cepat jika ada masalah. Sistem pengawasan ini punya beberapa komponen kunci. Ada tim gerak cepat yang terhubung dengan puskesmas, lalu ada kewajiban untuk menyimpan sampel makanan dari setiap produksi, dan yang tidak kalah penting, edukasi untuk siswa dan guru agar mereka juga bisa ikut mengawasi. Jadi, ada beberapa lapis pertahanan.
Nah, praktik menyimpan sampel ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena setiap sampel itu ibaratnya kotak hitam forensik. Kalau sampai terjadi sesuatu, sampel inilah yang jadi bukti kunci untuk diuji di laboratorium, sehingga penyebab masalahnya bisa ditemukan dengan cepat dan akurat. Kita sudah lihat masalahnya dan solusinya. Sekarang, mari kita simpulkan apa sebetulnya inti dari semua analisis yang sudah kita lakukan tadi. Jadi, poin utamanya begini. Keberhasilan program ini tidak bisa hanya diukur dari kandungan gizinya saja. Itu tidak cukup. Keberhasilan yang sesungguhnya sangat bergantung pada satu hal, yaitu implementasi protokol keamanan pangan yang super ketat. Tanpa itu, tujuan gizi sebaik apapun jadi sia-sia. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sangat baik. Keberhasilan program sebesar ini membutuhkan sinergi atau perpaduan antara dua keahlian, ilmu gizi dan ilmu keamanan pangan. Keduanya adalah dua sisi dari koin yang sama, tidak bisa dipisahkan. Nah, ini yang kemudian membawa kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau keamanannya sudah bisa kita jamin, tantangan berikutnya adalah bagaimana kita memastikan gizi yang diberikan itu benar-benar optimal dan sesuai untuk setiap anak. Ini menunjukkan bahwa keamanan pangan adalah fondasi, langkah pertama untuk mencapai tujuan yang lebih besar lagi. Baik, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga memberikan wawasan ya. Kalau Anda merasa pembahasan terstruktur seperti ini bermanfaat, kami akan sangat senang jika Anda mendukung kanal Ruang Dosen dengan cara berlangganan atau subscribe. Jangan lupa juga aktifkan notifikasinya, biar nggak ketinggalan materi baru. Dan tentu, kalau dirasa berguna, silakan sukai dan bagikan, supaya lebih banyak lagi yang bisa belajar bersama kita. Terima kasih.